perusahaan. Nama perusahaan PT Unilever Indonesia. Industri, barang rumah tangga. Kegiatan usaha, produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi, termasuk di dalamnya sabun, deterjen, es krim, bumbu-bumbu masak, kecap, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh, dan minuman sari buah. Alamat kantor, Graha Unilever, Green Office Park, KAV 3, Jalan BSD, Boulevard Barat, BSD City, Tangerang 15345. Visi untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misi 1. Kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. 2. Kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. 3. Kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. 4. Kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami untuk terus bertumbuh seraya mengurangi dampak terhadap lingkungan. Sejarah berdirinya PT Unilever. Unilever didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin asal Belanda, Margarin Unie, dan produsen sabun asal Inggris, Lever Brothers. Selama paruh kedua dari abad ke-20, Unilever secara signifikan berdiversifikasi ke berbagai bidang bisnis dan juga berekspansi ke berbagai negara. Unilever juga membuat beberapa upaya akuisisi, termasuk Lipton 1971, Brooke Bond 1984, Cheese Brooke Bond 1987, Best Foods dan Ben & Jerry's 2000, serta Alberto Culver 2010. Pada dekade 2010-an, di bawah pimpinan Paul Polman, Unilever secara perlahan menggeser fokus bisnisnya ke bisnis kesehatan dan kecantikan dari yang sebelumnya ke bisnis makanan yang menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan. Negara tempat operasi PT Unilever. Wilayah tempat operasi PT Unilever adalah di seluruh dunia. Unilever memiliki pusat riset dan pengembangan di Inggris, Belanda, Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Jumlah tenaga kerja perusahaan Unilever 172.000 orang karyawan pada tahun 2015 yang mengagumkan di dalam perusahaan Unilever. Di 54 negara, kami berada di peringkat pertama sebagai perusahaan fast moving consumer goods, pilihan para pencari kerja. Produk Unilever. Unilever memiliki lebih dari 400 merek dagang, dengan 14 merek diantaranya memiliki total penjualan lebih dari 1 miliar euro, yakni Axe, Dove, Omo, Bissell, Heartbrand, Hellmann's, Knorr, Lipton, Lux, Magnum, Rama, Rexona, Sunsilk, dan Sharp. Unilever NV and Unilever PLC beroperasi di bawah satu nama dan dipimpin oleh dewan direksi yang sama. Unilever dibagi menjadi 4 divisi utama, yakni makanan, minuman dan es krim, perawatan rumah tangga, dan perawatan tubuh. Produk Unilever tersedia di lebih dari 190 negara. Produk Unilever digunakan oleh 2, miliar orang di setiap harinya. PT Unilever memiliki 25 juta jaringan retail global yang kuat. 13 brand kami menghasilkan omset lebih dari 1 miliar euro pada tahun 2020. 81 brand Unilever berada di 2 peringkat teratas di pasar. Dalam 50 brand teratas di Kantar, 14 brand diantaranya adalah brand Unilever.
penjualan PT Unilever. Berdasarkan laporan keuangan per Desember 2020, emiten dengan kode saham UNVR tersebut membukukan laba bersih senilai 7,16 triliun rupiah. Nilai itu terkoreksi tipis 3,1% year on year dari realisasi 2019 sejumlah 7,39 triliun rupiah. Adapun laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi atau EBITDA sebesar 6,8% secara tahunan menjadi 10,55 triliun rupiah. Laba penyusutan Unilever itu terjadi bersamaan dengan kenaikan beban pemasaran dan penjualan sebesar 7,19% menjadi 8,62 triliun rupiah. Begitu pula beban umum dan administrasi mengalami lonjakan yang lebih tinggi 12,83% menjadi 4,35 triliun rupiah. Sedangkan pos penjualan bersih terpantau mengalami pertumbuhan tipis 0,11% menjadi 42,97 triliun rupiah pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya 42,92 triliun rupiah. Berdasarkan kategorinya, penjualan mengalami transaksi 11,41% menjadi 1,81 triliun rupiah pada tahun lalu. Sedangkan penjualan dalam negeri masih tumbuh 0,69% menjadi 41,15 triliun rupiah. Dari penjualan domestik, penjualan kebutuhan produk tangga dan perawatan tubuh naik 0,90% menjadi 28,80 triliun rupiah. Sedangkan penjualan makanan dan minuman tumbuh 0,21% menjadi 12,35 triliun rupiah. Komposisi penjualan dari domestik dan asing. PT Unilever Indonesia mencatatkan penjualan bersih sebesar 41,80 triliun rupiah sepanjang tahun 2018. Angka tersebut hanya tumbuh 1,45% year on year jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 41,20 triliun rupiah. Berdasarkan laporan keuangan full year 2018 di Bursa Efek Indonesia, mayoritas penjualan bersih masih didominasi untuk pasar dalam negeri. Total penjualan bersih dalam negeri sebesar 39,49 triliun rupiah, tumbuh 1,92% year on year dari tahun sebelumnya sebesar 38,75 triliun rupiah. Penjualan ekspor Unilever sebesar 2,30 triliun rupiah harus sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 2,45 triliun rupiah. Penjualan ekspor hanya terdiri dilakukan kepada pihak berelasi. Penjualan ekspor kepada pihak berelasi tersebut setara dengan masing-masing 5,52% dan 5,95% dari jumlah penjualan bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017. Ditopang pasar domestik, penjualan bersih Unilever hanya tumbuh 1,45% di 2018. Kendati penjualan hanya tumbuh 1,45% year on year, tercatat laba bersih Unilever tembus 9,1 triliun rupiah, meningkat sebesar 30,1% year on year dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun, laba yang melesat ini berkat aksi korporasi dengan melakukan penjualan aset kategori spirits. Dari aksi korporasi ini, Unilever membukukan keuntungan bersih setelah pajak sebesar 2,1 triliun rupiah. Berkat laba yang
triliun rupiah. Aset perusahaan meningkat 3,26% year on year menjadi 19,52 triliun dari tahun sebelumnya sebesar 18,90 triliun rupiah. Unilever adalah sebuah perusahaan global yang memiliki tujuan mulia untuk membantu menangani isu-isu global. Unilever memasyarakatkan gaya hidup berkelanjutan atau yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat sosial. Memasyarakatkan gaya hidup berkelanjutan atau yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat sosial. Keseimbangan gender PT Unilever sebanyak 50/50 di dalam 10.000 manajer. 93% para pemimpin PT Unilever merupakan warga negara setempat di mana bisnis kami beroperasi. Unilever telah meningkatkan kesehatan dan kebersihan 1,3 miliar orang sejak tahun 2010. Secara global, Unilever telah menggunakan 100% jaringan listrik yang terbarukan. 67% bahan mentah pertanian di PT Unilever diperoleh secara berkelanjutan. Tahun bersejarah Unilever Indonesia. 1933, Unilever Indonesia pertama kali berdiri dengan nama Levers Zip Fabricant NV di daerah Angke, Jakarta Utara. 1936, margarin Blue Band dan sabun mandi Lux mulai dipasarkan di Indonesia. 1982, Unilever Indonesia menjadi perseroan terbuka dan melepas saham ke publik dengan mendaftarkan 15% saham di Bursa Efek Indonesia. 1990, membuka pabrik personal care di Rungkut, Surabaya dan memasuki bisnis teh dengan mengakuisisi Sariwangi. 1992, pabrik es krim Loss dibuka di Cikarang, Konelo dan Paddle Pop muncul di pasar. 2001, mulai bisnis kecap dengan mengakuisisi Bango. 2004, merek Knorr diakuisisi dari Unilever Overseas Holding Ltd dan menggabungkannya dengan Unilever Indonesia, memindahkan pabrik produk perawatan rambut dari Rungkut ke Cikarang. 2008, membangun pabrik perawatan kulit atau skincare terbesar se-Asia di Cikarang, memasuki bisnis minuman sari buah dengan mengakuisisi brand Buah Vita dan Gogo, siap diimplementasikan di seluruh Unilever Indonesia. 2013, memperingati 80 tahun perjalanan Unilever Indonesia dengan meluncurkan Project Sunlight untuk menginspirasi masyarakat agar bergabung dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. 2014, meluncurkan program B2B untuk Indonesia sebagai wujud komitmen jangka panjang Livebuoy untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Membuka pabrik ke-9 dari Unilever Indonesia seluas 6 hektar di Cikarang yang memiliki kapasitas produksi sebanyak 7 juta unit bumbu masak dan kecap setiap tahunnya. 2016, memindahkan kantor pusat ke gedung baru seluas 3 hektar di BSD City Tangerang. Kantor baru ini ditempati oleh 1.200 karyawan dan diresmikan pada tahun 2017. 2018, meluncurkan kategori baru, yaitu kategori saus sambal, dengan mempersembahkan saus sambal Jawara dan meluncurkan brand perawatan tubuh baru Korea Glow.